Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan sekarang kita akan melanjutkan materi pembahasan kita, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan akar. Penjumlahan dan pengurangan bilangan akar. Pada dasarnya sama seperti kita menjumlahkan atau mengurangkan pada bentuk aljabar kalau untuk penjumlahan dan pengurangan akar itu. Kenapa? Karena di sini kita harus memperhatikan akarnya sejenis atau tidak. Nah, nanti kita akan lihat yang sejenis dan tidak sejenis itu seperti apa. Hanya ini untuk catatan, kamu perhatikan, ingat kembali ini ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, kita gunakan sifat distributif. Kamu ingat kembali sifat distributif yang sudah kita pelajari di kelas 7, yaitu ini. A kali B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Dan A kali B kurang C sama dengan AB kurang AC. Jadi sifat distributif ini nanti yang akan banyak membantu kita untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Akar bilangan yang akan dijumlahkan atau dikurangkan harus sejenis, yaitu mempunyai pangkat akar dan bilangan dalam tanda akar sama. Jadi yang dimaksud dengan akar yang sejenis itu adalah jika pangkat akarnya sama dan bilangan di dalam tanda akar juga sama. Itu syarat untuk menjumlahkan. Kita lihat contohnya. Akar 3 dengan 2 akar 3. Ini adalah akar sejenis. Pangkatnya sama, pangkat 2, di dalam tanda akarnya juga sama, yaitu 3. Kalau duanya ini apa? Duanya koefisiennya. Ini boleh tidak sama. Yang ini kan koefisiennya 1, ini koefisiennya 2. Gitu. Nah, demikian juga contoh yang kedua nih. 2 akar pangkat 3 dari 5. Dengan 5 akar pangkat 3 dari 5. Yang kamu lihat sejenisnya itu yang ini. Akar pangkat 3 dari 5 dan akar pangkat 3 dari 5. 2 dan 5 adalah koefisien, berarti tidak harus sama ya. Kita lihat sekarang penjumlahannya. Misalnya ada soal seperti ini. Tentukan hasil operasi bilangan berikut dalam bentuk akar dan bilangan berpangkat. Nomor satunya, akar 7 ditambah 4 akar 7. Nah, kalau sebuah akar tidak dituliskan angka di depannya atau koefisiennya, ini berarti mempunyai koefisien 1. Sementara 4 akar 7 koefisiennya 4. Maka di sini, sesuai dengan sifat distributif, mempunyai variabel yang sama yaitu mempunyai faktor yang sama yaitu akar 7. Sehingga diubah menjadi bentuk sifat distributif atau hukum distributif. 1 ditambah 4, ini koefisiennya kali akar 7. 1 ditambah 4-nya 5, akar 7-nya tetap. Sehingga akar 7 ditambah 4 akar 7 itu sama dengan 5 akar 7. Kalau pada bentuk aljabar ini kira-kira sama dengan seperti ini contohnya, misalnya X ditambah 4X. Nah, X-nya sama. X yang di depan tadi Ibu sebutkan berkoefisien 1, X yang keduanya 4. Jadi X ditambah 4X itu sama dengan 5X. Nah, ini juga seperti itu di sini. Kita lihat contoh berikutnya. Akar 3 ditambah akar 12. Nah, di sini kita menjumlahkan 2 akar yang tidak sejenis. Bagaimana kalau tidak sejenis?
Maka kita lihat salah satunya, apakah bisa disamakan? Apakah bisa disamakan atau bisa disejeniskan? Bisa dijadikan akar 3 yang akar 12 ini. Nah, maka kita gunakan di sini penyederhanaan akar, yaitu yang ini akar 3. Kalau ini tidak bisa difaktorkan karena 3-nya kan bilangan prima. Akar 3 ditambah, nah yang ini kita faktorkan. Kita coba faktorkan, di mana salah satu faktornya harus bilangan kuadrat. Ternyata 12 itu kalau kita faktorkan, salah satu pemfaktorannya adalah 4 kali 3. Maka kita ubah akar 12 itu menjadi akar 4 kali 3. Sehingga kita bisa selesaikan sama dengan akar 3 ditambah, nah ini bilangan kuadrat kan 4 itu. 4 itu adalah 2 kuadrat. Jadi 2 kuadrat keluar akar jadi 2. 2 akar 3. Sama dengan 1 tambah 2, ini koefisiennya 1, akar 3. Jadi hasilnya 3 akar 3. Ini hasil akhirnya. Kita lihat contoh berikutnya. Tentukan hasil pemangkatan berikut. Akar 7 dipangkatkan 3. Akar 7 dipangkatkan 3 itu sama dengan akar 7 kali akar 7 kali akar 7. Sama dengan akar 7 kali 7 kali 7 sesuai dengan arti perkalian pada akar, sama dengan 7 pangkat 2. Nah, kenapa enggak 7 pangkat 3? Kita ambil 7 pangkat 2 supaya ada faktor yang pangkatnya sama dengan pangkat akar. 7 pangkat 2 kali 7. Maka yang mempunyai pangkat ini 7 pangkat 2 yang ini bisa keluar dari akar. Keluar dari akar menjadi 7, ya. Ingat, kalau dalam akar pangkatnya sama dengan pangkat akar, bisa keluar dari akar, pangkatnya hilang. 7 akar 7. Yang ini tadi tetap karena dia akarnya tidak sama dengan pangkat akar. Ini hasil akhirnya. Jadi akar 7 dipangkatkan 3 itu sama dengan 7 akar 7. Contoh yang kedua. Negatif 2 akar pangkat 3 dari 5 dipangkatkan 3. Sama dengan, arti perpangkatannya adalah negatif 2 akar pangkat 3 dari 5 kali negatif 2 akar pangkat 3 dari 5 kali negatif 2 akar pangkat 3 dari 5. Sama dengan, nah, koefisien, ya. Koefisiennya kita kalikan dengan koefisiennya. Kita dapatkan di sini negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali akarnya sekarang akar pangkat 3 dari 5 kali akar pangkat 3 dari 5 kali akar pangkat 3 dari 5 sama dengan negatif 2 kali negatif kali 2 kali negatif 2 adalah negatif 8 kali akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3. Nih 5 kali 5 kali 5 jadi 5 pangkat 3. Nah, nampak di sini 5 mempunyai pangkat yang sama dengan pangkat akar. Jadi keluar dari akar, pangkatnya hilang. Jadi akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3 itu adalah 5. Sehingga kita dapatkan berikutnya negatif 8 kali 5. Hasil akhirnya adalah negatif 40. Ya, kamu coba perhatikan yang seksama dari operasi ini, sehingga nanti kamu bisa menyelesaikan soal-soalnya ya dengan contoh-contoh yang ibu berikan ini. Ini ada contoh berikutnya. Sekarang contoh yang kedua adalah suku 2 ya.
suku 2 dipangkatkan 2. Suku 2 dipangkatkan 2 di sini 5 ditambah akar 2 dipangkatkan 2 sama dengan 5 pangkat 2 kali 2 kali 5 kali akar 2 ditambah akar 2 dipangkatkan 2 sama dengan 25 ditambah 10 akar 2, yaitu hasil yang ini, ditambah akar 2 dipangkatkan 2 itu sama dengan 2. Ya, sama dengan 27 ditambah 10 akar 2. Ini 27 tuh ini. Jumlah dari 25 dan 2. Ya. Contoh yang berikutnya, yang keempat. Di sini juga sama, suku 2 kita pangkatkan. Suku 2 kita pangkatkan 2. Hasilnya adalah, ibu ulang ya, 2 akar 3 dikurangi 4 dipangkatkan 2 sama dengan 2 akar 3 dipangkatkan 2 dikurangi 2 kali 2 akar 3 kali 4 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3, ini 2 pangkat 2 kali akar 3 dipangkatkan 2 itu sama dengan 3 dikurangi 16 akar 3. Dari mana 16 akar 3? Ini ya, negatif 2 kali 2, negatif 4 kan, kali 4, negatif 16 akar 3 ditambah 4 pangkat 2-nya adalah 16 sama dengan ini 2 pangkat 2 kali 3 itu 12, negatif 16 akar 3 ditambah 16 sama dengan 28 kurang 16 akar 3. Oh maaf, ulangi lagi. Kembali lagi ke sini ya, ada yang harus ibu jelaskan tadi di sini. Nah yang ini ya, 5 ditambah akar 2 dikuadratkan, kenapa jadi bentuk seperti ini? Kalau misalnya kamu lupa dari mana ini asalnya, silakan kamu lihat kembali rumus pengkuadratan suku 2, yaitu A ditambah B dikuadratkan. Ya, A ditambah B dikuadratkan itu kan sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat, itu rumusnya. Kamu lihat kembali catatannya tentang kuadrat suku 2 ya. Sehingga kenapa ada ini? Ada 2 kali 5 kali akar 2 itu karena ini A kuadrat 2 kali A kali B, lalu yang ininya adalah B kuadrat yang akar 2 dikuadratkannya. Ya, ini juga sama. A kuadrat atau kuadrat dari A, ini 2 kali A kali B, yang ininya adalah B kuadrat. Dilihat catatannya kembali ya kalau kamu lupa. Nah, kita sampai ke tugas nih sekarang. Ini silakan kamu perhatikan tugasnya. Tugas 16, ini soalnya ada 4 dan perhatikan ini pengirimannya. Untuk pengirimannya ya, kamu kirimkan melalui email ya, silahkan dibaca aja oleh kamu. Jangan lupa kalau kamu mengerjakan soal ada yang tidak mengerti, kamu coba lihat lagi catatan-catatan atau referensi yang lainnya, atau diskusikan, boleh ke ibu juga kamu tanya-tanya melalui WA misalnya ya, silahkan diselesaikan. Untuk materi yang ini ibu rasa sudah cukup. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.